Apresiasi buat anak camp sekarang yang sudah memfasilitasi ini, walaupun aktif di ya grupnya sih, grup WhatsApp-nya tapi sih, cuman kalau bisa ya dihidupin juga. Terus secara prinsip ini dibuat rutin, nanti ada tematik apa lah, terserah, silahkan. Minimal kumpul-kumpul kongko bareng nanti ya terpanjang umur, ketemu dengan teman-teman yang sebelumnya gitu, yang masih suka ketemuan secara digital. Nah, salah satunya dengan kayak gini, saya kira itu bisa sih jadikan sebuah jalan profil. Ya minimal tukar cerita, tukar gambaran, terus untuk next meeting saya kira bisa saling apa sih mau dibawa kemana sih kan lagi ya. Terus secara histori seperti kata Mas Faiz tadi, kami juga dalam artian memang tujuan awal sebagai rumah entertainment itu membentuk karakter mahasiswa, mau yang ingin main, mau jadi manajemen band silahkan, mau jadi officer itu hal bisa belajar di situ. Enggak cuma sebatas harus bisa main alat, tapi belajar organisasi juga bisa belajar dari situ. Dan alhamdulillah juga mentalitas saya pribadi terbentuk di UKM musik. Sekarang gini deh, kita mau tanya nih, kalau aku sih mau tanya aja sama anak-anak yang baru nih, kegiatannya sekarang tuh bukan masa sekarang ya, yang sebelumnya gitu ya, yang sudah kalian jalanin, yang sudah kalian lakukan tuh apa aja sih, kita pengen denger gitu. Oke? Gantian nih, tadi kan kita yang angkatan-angkatan dulu, nah sekarang yang angkatan sekarang nih, apa nih? Terus ada progres apa nih? Dari tahun ke tahun kan kalian hanya denger yang ini kita yang pernah lakukan. Nah dari kalian progresnya yang terbaru itu apa? Gue silahkan. Istri mendalam Mbak, mungkin kalau apa ya, yang udah dilakukan tuh kayak sekarang kayak udah buat video profil, terus kemarin yang untuk apa ya, yang sebenarnya tuh proposal udah masuk, tapi karena COVID kan udah jadi sebelumnya. Dari itu kemarin kita baru apa ya, rekaman YouTube Mbak, yang buat channel YouTube-nya camp gitu. Baru itu aja ya berarti ya. Total sekarang anak-anak itu ada berapa ya? Masing-masing kabit berapa sekarang? Yang tahun ini ya, yang tahun ini. Kayaknya 9-an lebih kok Mbak. Banyak yang buat pengurus. Dari setiap tahun itu ada 9-an lebih. Masing-masing 9? Iya, tahun depan. Ayo Koko, genteran ngomong Koko. Terus progres untuk saat ini camp ke depan apa ya? Program. Kalau mungkin habis ini masih kayak mau lanjutin yang video-video YouTube-nya lagi Mas mungkin. Nah, terus sama tadi dari masukan Mas Dono tadi yang bikin website tadi tuh, insya Allah ya dikerjain juga Mas. Soalnya itu menarik kayaknya. Sama database juga Mas, biar tahu keanggotaan camp tuh ada berapa dari generasi ke generasi.
Dulu masih pakai buku ya, bukunya masih ada nggak didaftar nama-namanya anggota. Udah zaman bahala banget sih itu. Kelihatan tua. Buku putar itu ada foto. Waktu beres-beres itu kayaknya Iya, nggak benar. nemu Mbak. Adanya buku Iya, Mikro tuh. foto-fotonya perangkatan itu kita. Mika dulu, Yunita jadi apa ya dulu ya? Lupa aku. Yulita CEO. Jejak digitalnya juga udah nggak ada ya angkatan yang lama ya. Apa kalian tahu nggak sih siapa aja gitu angkatan lama dari awal gitu, dari angkatan pertama, kalian tahu nggak? Siapa ya kesannya apa? Yo, Kalian yang- nggak ngerti, teh. Belum lahir kok. yang kenal siapa, berarti dari tahun berapa, angkatannya siapa? Tanya siapa? Yang tahu aja nggak apa-apa. Eh, Siapa tahu ada yang punya angkatan tua nongol gitu juga soal anak-anak muda dulu. oh ya. Mas Iki itu sebetulnya kan sering ke situ. Dia kan istri suaminya Bu Sobat nih, SMP itu. Oh, Mas Dono? Siapa lupa namanya? Dosen TP kok istrinya itu. Siapa? Bojone Mas Dip. Lali aku. Ya, dosen TP. Mbak Izin dong. Saya lupa orangnya kecil. Tapi anak-anak nggak tahu ya itu masih gitu ya. Iya, karena kita ada gap generation dan ya apa ya? Karena jarang ketemuan lah. Ya mungkin usul Mas Dono tadi di awal, kalau ada kegiatan ini dan dikabari mungkin jauh-jauh hari seminggu sebelum ataupun mepet-mepet ya. Biasanya naik mepet-mepet ini udah belum. Tapi biasanya sih pada ngabarin sih Mas. Kayak aku alhamdulillah sih masih dapat dari anak-anak tuh kayak kemarin upgrading ya. Upgrading. Aku masih dapat di WA gitu ya. Mohon maaf, saya jauhan di sana jadi nggak bisa pulang ke Jogja. Apa namanya dari Mbak Alumni ini karena waktu juga langsung kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Mungkin dari teman-teman anggota dan pengurus camp tahun 2020 kalau ada pertanyaan buat Mas Mbak Alumni, monggo dipersilakan teman-teman semua. Mungkin dari Mas Adam atau Mas Rizwan atau Pilar, teman-teman yang lain mau ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Kalau enggak ada, boleh saya tanya duluan, Mas? Yo, Boleh, tanya. boleh. Oke. Saya tanya ke kayaknya setujunya ke Doki, tapi mungkin dari Mas Mbak yang lain boleh jawab ya. Ya. Gini, kita kan UKM Camp kan itu Mas, kayak tadi kan sudah disampaikan sama Mas Dono juga sama Mas Faiz kan untuk melatih jiwa-jiwa entertain kita. Nah, selama ini kita dalam bermusik kan masih menggunakan kayak alat musik yang asli toh Mas, misalkan gitar kan yang pakai gitar, kemudian misalkan ada organ pakai organ, drum pakai drum. Nah, seumpama nih Mas, misalkan itu mengadakan kayak membentuk band tapi bandnya itu menggunakan alat musik virtual gitu, gimana ya Mas? Kayak kan sekarang banyak aplikasi drum virtual, gitar virtual dan semacamnya, itu gimana Mas menurut Mas Doki?
sama Mas Mbak yang lain. Oke ya, langsung saya jawab aja ya. Yang pertama yang mau saya bahas itu visi progres camp ke depan dengan adanya cuman itu aja, bagi saya itu sangat kurang ya menurut saya. Untuk kemajuan camp itu sangat kurang. Harusnya ada progres lebih lanjut bagaimana camp itu bisa eksis ya. Mungkin dengan adanya event Serawung ini ya, itu menjadi salah satu inisiator yang bagus sih. Jadi menjadi salah satu pemicu yang bagus biar ada ide atau saran dari yang lain gitu. Karena kan setiap lingkup dari kalian kan, mungkin dari lingkup dari kalian kan berbeda-beda eventnya, karena beda daerah mungkin ada kabar apa di daerah tersebut gitu kan. Jadi mungkin ini jadi saran, itu mungkin di daerah saya itu event tuh gini, mungkin di daerah saya ada event tuh gini, mungkin jadi masukan. Mungkin dari literatur dari teman-teman juga bisa jadi masukan saran. Oh mungkin camp bagusnya seperti ini. Itu juga bagus untuk Serawung seperti ini. Yang kedua menyangkut kalau ngomongin musikalitas ya. Musikalitas itu sebenarnya nggak ada batasan. Musikalitas untuk berkarya itu nggak ada batasan. Tetapi biasanya yang jadi batasan itu adalah literatur dari kalian. Jadi seberapa literatur yang kalian dapat. Oke, ketika misalnya ada ide gitu, bikin musik virtual, itu sah-sah saja menurut saya. Asal itu merupakan karya kalian sendiri gitu kan. Karena beberapa musisi kan suka menganggap cover itu sebenarnya melanggar hak cipta. Nah, itu sah-sah saja sih, sah saja teman-teman membuat seperti itu. Maka menurut saya itu ya bagus, menurut saya cukup ide yang kreatif. Walaupun di sampingnya itu musik virtual itu sudah banyak dilakukan oleh musisi-musisi yang lain. Tapi itu ide yang cukup bagus menurut saya. Jadi nggak cuma menunggu gitu, lautek malah mundur gitu ya. Nah, kedua tinggal tadi saya membahas batasan ya, seberapa jauh kalian itu menguasai alat musik tersebut. Nah, itu kan tergantung literatur kalian, seberapa menguasainya, seberapa kalian bisa mengeksplornya dari musik virtual seperti itu. Bahkan mungkin jika itu menghasilkan sebuah produksi musik, kemudian lebih jauh bagaimana, sebatas apa kalian bisa mempromosikan musik kalian itu sampai ke pendengar orang lain gitu, pendengar yang lain, bahkan musisi lain, sehingga musik kalian itu bisa dinilai apakah bagus, apakah tidak. Kan juga harus mengikuti bangsa pasar yang disukai pada saat ini. Nah, itu sih kalau menurut saya. Pembina camp masih Pak Budi. Sudah ganti Mas. Ganti siapa? Pembina. Ganti Pak Agus Basuki Mas, dari jurusan BK. Oh, ganti Pak Agus. Itu Ya. sih saran aja. Kalau ini kan tadi udah banyak yang cerita. Nah, itu kalau kalian mau ada program, Bapak koordinasikan sama pembina. Rangkul lagi teman-teman camp yang baru, yang lama dirangkul lagi. Toh kayak saya, Mbak Andin, Mas Faiz, Mas Koko, Mas Mahbub, dan yang lainnya, Mas Rian, yang selalu bisa
mendorong teman-teman. Itu kalau misalnya kalian nggak terdorong juga, ya kami juga ya nggak akan mungkin ada. Jadi kalau kalian para alumni itu masih bisa, maksudnya masih mau untuk berada di lingkungan kalian, bisa mau kasih saran dengan kalian, ya kalian harus bisa merangkul mereka. Dikarenakan waktu yang telah menunjukkan hampir pukul 10, jadi langsung saja kita masuk ke acara yang terakhir pada pertemuan saungan malam hari ini, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara Seraungan Keluarga Camp 2020 pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Begitu kayak acara pengajian, ada doa-doa bareng. Iya, oke. Saya selaku moderator dan juga MC pada acara malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan juga Mas Mbak alumni yang telah hadir. Semoga apa yang telah di-sharingkan oleh Mas Mbak alumni ini bisa menjadi pacuan motivasi buat pengurus Camp 2020 ini supaya bisa lebih maju dan berprogres ke depannya, dan juga intinya bisa membawa tambah yang positif lah bagi kepengurusan kita tahun ini dan juga ke depannya nanti. Kalau gitu terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.